Halo nakama, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan diberikan kemudahan dalam menjalankan segala macam aktivitas ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas prediksi mengenai alur cerita manga One Piece chapter 1072. Karena menurut sumber yang beredar, chapter terbaru diperkirakan baru akan dirilis minggu depan. One Piece chapter 1072 baru akan rilis scan ilegalnya sekitar tanggal 20 Januari. Sedangkan untuk scan legalnya diperkirakan akan rilis pada tanggal 23. Nah, untuk mengisi waktu yang kosong, mari kita sama-sama membahas alur cerita One Piece yang akan terjadi pada chapter 1072. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Pada cover story, perjalanan tanpa emosi Germana 6 sepertinya akan mengisahkan lanjutan cerita minggu lalu, di mana memperlihatkan terbentuknya kelompok yang bernama Mets. Kelompok ini beranggotakan 5 orang ilmuwan super, yaitu Queen, Sister Clown, Judge, Sashi, dan Vegapunk sebagai pemimpin. Sepertinya pada minggu depan ceritanya akan berfokus pada asal-muasal terbentuknya kelompok Mets. Hingga pada akhirnya kita akan diberitahu mengenai alasan kenapa para ilmuwan ini berpisah dan lebih memilih solo karir. Nah, masuk ke halaman awal cerita, kita akan disambut dengan kedatangan Admiral Kizaru yang telah sampai ke Pulau Egghead. Kizaru akan memberikan instruksi kepada para anggota CP0 mengenai apa yang harus mereka lakukan, yaitu melenyapkan Dr. Vegapunk dan menangkap kelompok Mugiwara. Tentunya, Kizaru datang ke Pulau Egghead membawa seluruh armada kapal perang Angkatan Laut bukan hanya untuk menangkap Dr. Vegapunk seorang, melainkan juga untuk menangkap kelompok Yonko Luffy. Perang antara bajak laut Mugiwara versus Angkatan Laut sudah tidak bisa terhindari lagi. Dan mungkin ini akan menjadi tolak ukur sejauh mana kekuatan kelompok Luffy setelah menjadi Yonko. Kizaru menganggap kalau Vegapunk hanya dibantu oleh kelompok Luffy seorang, tapi ia tidak menyangka dengan datangnya bala bantuan yang sebelumnya telah dihubungi oleh Dr. Vegapunk. Setelah Sentomaru berhasil ditumbangkan, Vegapunk terlihat menghubungi seseorang yang menurutnya akan bersedia menolongnya untuk melarikan diri Pulau Egghead. Sempat terjadi kesalahan penulisan pada chapter 1071, di mana di versi ilegalnya menyebutkan kalau orang yang dimintai tolong oleh Dr. Vegapunk berjumlah banyak. Karena pada saat itu, cloning Vegapunk menyebutkan kata mereka, dan barulah direvisi setelah versi legalnya rilis, di mana pada saat itu cloning Vegapunk menyebut orang yang bersedia membantu mereka dengan sebutan orang itu. Nah, jadi bisa disimpulkan kalau yang bersedia membantu Vegapunk adalah seseorang yang dikenal baik oleh Vegapunk. Menurut perkataan Pythagoras dan Edison, orang yang dimaksud itu telah berada di Pulau Egghead. Mereka juga mengatakan jika orang itu sampai membantu Vegapunk, maka kemungkinan orang itu akan kehilangan jabatannya dan akan menjadi buronan pemerintah dunia. Kalau kita lihat dari penjelasan Edison dan Pythagoras mengenai ciri-ciri orang yang bersedia membantu mereka, maka bisa dipastikan kalau orang itu merupakan seseorang yang memiliki posisi sebagai angkatan laut. Karena pada dasarnya, orang-orang yang boleh menginjakkan kakinya di Pulau Egghead hanya orang-orang yang bekerja untuk pemerintah dunia. Dan jika orang itu membantu Vegapunk, maka ia akan kehilangan posisinya. Maksud posisi di sini diartikan sebagai jabatan di Angkatan Laut. Nah, sepertinya Mimin sudah tahu siapa orang itu. Orang itu tidak lain dan tidak bukan adalah Admiral Fujitora. Kalau kalian perhatikan sebelum Arch Pulau Egghead, kita hanya bisa mendengar desas-desus mengenai kehebatan dan kepintaran Dr. Vegapunk. Dan orang yang sering sekali menyebutkan tentang Vegapunk adalah Admiral Fujitora. Kedekatan di antara keduanya sepertinya sudah terjalin sangat lama. Fujitora bahkan diketahui tidak sungkan mengunjungi Vegapunk ke Pulau Egghead walaupun harus menempuh perjalanan panjang untuk sampai ke pulau itu. Dan alasan Fujitora ingin membantu Vegapunk melarikan diri dari Pulau Egghead adalah karena Fujitora berutang budi kepada Vegapunk yang telah menciptakan Seraphim. Kalau kalian bingung dengan alasan ini, sini Mimin jelasin.
Fujitora adalah seorang admiral angkatan laut yang sangat menjunjung tinggi keadilan. Bahkan ia tidak mau walau harus bekerja sama dengan bajak laut demi bisa menyelamatkan warga sipil. Ia juga merupakan admiral yang diketahui sangat membenci sistem Shichibukai, karena Fujitora mengetahui kalau para Shichibukai hanya memanfaatkan gelar mereka untuk berbuat semena-mena. Contohnya seperti Crocodile dan Doflamingo yang diketahui telah mengkudeta negara Alabasta dan Dressrosa. Angkatan Laut sebenarnya telah mengetahui perbuatan keji mereka, tapi pihak Angkatan Laut tidak bisa berbuat apa-apa karena para Shichibukai telah diberikan hak spesial. Nah, tentunya Fujitora sangat ingin membubarkan sistem Shichibukai yang ia anggap sangat merugikan banyak warga sipil dan mencoreng nama Angkatan Laut karena tidak bisa berbuat apa-apa ketika para Shichibukai berbuat onar. Maka dari itu, setelah Vegapunk berhasil menciptakan Seraphim, sistem Shichibukai pun berhasil dihapuskan. Nah, maka dari itulah Fujitora sangat berterima kasih kepada Vegapunk karena telah berhasil menendang para Shichibukai keluar dari naungan pemerintah dunia. Maka dari itu, Fujitora bersedia menuruti semua permintaan Vegapunk, sekalipun itu harus mengorbankan nyawanya sendiri. Nah, kalau selanjutnya yang menurut Mimin mengisyaratkan kalau Fujitora adalah orang yang dimintai tolong oleh Vegapunk adalah ketika Pythagoras mengatakan kalau orang itu telah berada di Pulau Egghead. Menurut Mimin, Fujitora memang telah berada di Pulau Egghead sebelum Luffy datang ke pulau itu. Nah, kalian pasti ingat kalau Akainu pernah memberikan perintah kepada Fujitora untuk menangkap Luffy dan Law saat mereka di Dressrosa. Dan saat itu Fujitora menolak perintah Akainu dan ia pun dihukum untuk tidak boleh menginjakkan kakinya di markas Angkatan Laut sebelum menangkap Luffy dan Law. Nah, tentunya Fujitora akan lebih memilih untuk tinggal di pulau milik temannya daripada harus luntang-lantung karena tidak ada tempat yang bisa dituju. Nah, lanjut lagi ke cerita utama. Saat Vegapunk dan Luffy terpojok karena kepungan armada kapal perang Angkatan Laut yang dibawa Kizaru, Fujitora datang untuk membantu kelompok Vegapunk dengan cara menerbangkan mereka menggunakan kekuatan buah iblisnya. Kizaru dan agen CP0 lainnya hanya bisa melihat Luffy CS terbang melewati semua kapal perang yang dibawa Kizaru. Tidak tinggal diam, Kizaru memerintahkan semua kapal perang menembaki kapal milik Luffy. Tapi lagi-lagi, serangan itu berhasil dihentikan oleh Fujitora. Hingga akhirnya Luffy dan Vegapunk berhasil meninggalkan Pulau Egghead dengan aman tanpa terluka sedikit pun. Fujitora yang masih berada di Pulau Egghead memutuskan untuk menyerahkan dirinya kepada Angkatan Laut untuk menghindari korban yang berjatuhan. Cerita lalu berganti ke Pulau Elbaf, di mana terlihat kelompok Kid yang sudah berhasil memasuki pulau itu. Kelompok Kid kemudian berpencar untuk mencari seseorang yang memiliki ciri-ciri luka bakar di tubuhnya. Kemungkinan orang itu adalah Jaguar de Saulo, yang menurut perkataan Vegapunk berhasil selamat dari serangan Buster Call. Masih menjadi misteri kenapa Kid bisa mengetahui kalau Jaguar de Saulo masih hidup. Padahal Robin yang sangat dekat dengannya saja tidak tahu kalau Saulo berhasil selamat. Menarik untuk dinanti bagaimana Oda akan menghubungkan alur cerita ini hingga menjadi sebuah alur cerita yang akan menghebohkan para penggemar One Piece. Nah, di akhir halaman chapter 1072, kita akan melihat kapal milik Garp yang sudah tiba di Pulau Hachinosu, markas utama kelompok Yonko Kurohige. Prediksi Mimin, ketika Garp sudah menginjakan kaki di pulau itu, ia tidak akan bertemu kelompok Kurohige, karena semua kru Kurohige saat ini masih melakukan perburuan terhadap orang-orang yang memiliki buah iblis berkekuatan unik. Karena faktanya, Kurohige, Kuzan, Jesus Burgess, dan Van Ogre masih berhadapan dengan kelompok Law di Pulau Winter Island. Dan Mimin yakin setengah kelompok Kurohige yang lain saat ini juga masih sibuk melakukan perburuan buah iblis. Dan target dari kelompok Kurohige adalah Marco Sang Phoenix. Mimin sangat yakin kalau Marco akan menjadi incaran kelompok pemburu buah iblis, karena kekuatan buah iblis milik Marco sangatlah kuat. Ditambah dengan usia Marco yang sudah semakin tua membuatnya menjadi sasaran empuk kelompok Kurohige. Kalau kalian perhatikan, pada saat Marco menuju pulau tempat tinggalnya setelah meninggalkan Wano Kuni, terdapat balon teks yang muncul di atas kepala Marco dengan tanda seru, seolah-olah mengartikan kalau Marco melihat sesuatu yang mengejutkan ketika ia sedang menuju pulau itu.
Nah, prediksi Mimin, Marco terkejut melihat kelompok Kurohige yang sedang melakukan penyerangan terhadap warga sipil yang ada di Pulau Sphinx, guna mencari tahu di mana keberadaan Marco. Karena kelompok Kurohige sebelumnya tidak mengetahui kalau Marco ikut dalam penyerangan kelompok Luffy di Onigashima. Nah, Mimin sangat yakin kalau di Pulau Hachinosu tidak ada orang sama sekali. Karena saat Black Moria datang ke pulau itu untuk mencari Absalom, Kurohige menyuruh seluruh awak kapalnya untuk segera berlayar guna merebut sesuatu yang sangat ia inginkan. Dan ternyata itu adalah buah iblis milik Boa Hancock. Nah, kalian tentu ingat kalau Kurohige datang ke Pulau Emasel Lily hanya dengan beberapa orang kru utamanya saja. Kemana kru yang lainnya? Tentu saja berpencar untuk mencari buah iblis lainnya. Dan ya, sepertinya Garp tidak akan bertemu siapa-siapa saat sampai di Pulau Hachinosu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau Oda Sensei akan mempertemukan Kurohige dan Garp di Pulau Winner, tempat Kurohige dan Law bertarung.